Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mala nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard 'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan beserta ortomnya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wiradesa. Wiradesa atau Wiradesa? Kalau saya orang Tegal jadinya Wiradesa ya Bu ya. Bapak Ketua Pimpinan Cabang Wiradesa beserta segenap jajaran pimpinan yang mudah-mudahan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang lainnya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami enggak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan beserta segenap jajaran anggota pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap pimpinan cabang, pimpinan ranting dan anggota Aisyah se-Kabupaten Pekalongan yang berbahagia mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semuanya yang berbahagia yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah di ruangan yang megah ini. Benar-benar saya merasa orang yang terhormat di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ya Allah, matur nuwun atas undangan dari Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan yang telah mengundang saya, Bu Sriatun, anggota lansia Kabupaten Tegal, Pak. Bukan siapa-siapa, saya itu anggota lansia. Yang kata Muhammadiyah, Bu jangan bilang lansia Bu, bilangnya senior saja. Lah kalau saya malah masih senang lansia, memang kita lansia, sudah lanjut usia. Nggih Bapak Ibu nggih? Apa ada orang yang melihat saya orang muda? Kan nggak ada. Jadi apa itu senior, apa itu lansia? Ya sama aja Pak, memang kita sudah lanjut usia. Saya itu lansia dari Kabupaten Tegal. Kenapa saya diundang oleh Ibu Hajah Rumainur? Karena sama-sama lansia Pak. Begitu beliau berkunjung ke Tegal, ya Allah Bu Sriatun kapan ke Pekalongan? Ah iya Bu, insya Allah kapan-kapan. Saya bilang kapan-kapan,
taunya di telepon, Bu ini lagi apa? Iya lagi di rumah. Kenapa? Bu ini saya lagi rapat, pokoknya panjenengan harus datang ke Pekalongan. Ya Allah, nggak salah itu ya. Di Pekalongan kan sudah gudangnya yang namanya mubaligh. Apalagi mubalignya, aduh, saya sudah kehabisan akal Pak tadi. Sudah komplit semua ya, disampaikan oleh Bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Ya Allah, ya begitu ilmiahnya, kocaknya, saya malah nggak bisa Pak kalau kayak panjenengan. Ya, jadi ya sekedar silaturahim ya Pak ya. Iya, jadi Bu Rumainur itu ngundang saya bukan siapa-siapa, tapi karena saya lansia, sama-sama Bu Rumainur lansia di Kabupaten Pekalongan, saya lansia di Kabupaten Tegal, dan kebetulan beliau sudah silaturahim ke sana, saya belum ke sini. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali untuk Bu Rumainur dan semua pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan beserta lansianya ya, mengundang saya. Jadi saya ke sini tahu kemegahan pondok pesantren di Wiradesa ini. Maka sebelumnya saya pantun ya sedikit ya. Jalan-jalan ke Pekalongan. Cakep. Jangan lupa mampir ke Wiradesa. Marilah kita saling bermaaf-maafan untuk menghapus segala hilaf dan dosa. Jadi kami jalan-jalan ke Pekalongan ini, kata Bu Hajar Rumainur tadi, Bu Siratun sama siapa? Saya ya hanya dengan anak saya dan cucu saya, karena memang dalam rangka lebaran kayak gini ya Pak ya, ngapunten. Dan anak dan cucu saya juga semuanya angkatan muda Muhammadiyah. Ya karena sekolahnya ya di UMY. Dulu alumnus UMY, ada yang dari UMM. Tadi cucu saya ikut 4 Pak, karena sudah lansia ya. Jadi gitu Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah kami dari lansia Kabupaten Tegal ingin berkenalan dengan panjenengan semuanya yang ada di Wiradesa Pekalongan. Mohon maaf, memperkenalkan saya Bu Sriatun itu padahal sudah biasa di Pekalongan. Hanya memang ngomongnya ya masih tetap Tegal, ngapak-ngapak nih Bang ya. Saya di Pekalongan 6 tahun karena saya dulu sekolah di PGA Negeri 6 tahun Pekalongan, namanya saja PGAN 6 tahun. Jadi saya 6 tahun di Pekalongan, dari mulai kelas 1 PGA sampai kelas 6, bener. Yang harusnya kelas 4 itu sebetulnya kelas 5, 6-nya ke Jogja. Saya enggak, angkatan saya yang pertama PGA Putri di Pekalongan. Jadi saya di Pekalongan itu 6 tahun. Tapi kalau ke Wiradesa ya pernah. Jadi itu mampir-mampir saja, mungkin ada teman juga di Wiradesa tapi enggak begitu sering. Alhamdulillah hari ini kami dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dengan panjenengan semua, keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Pekalongan. Saya matur nuwun bisa silaturahmi dengan panjenengan di usia saya yang mulai senja. Bukan mulai lagi, udah senja kali ya. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena hari ini adalah sudah ditulis di sana halal bihalal. Semuanya sudah halal ya Bu. Halal antara kami dengan panjenengan. Alhamdulillah tidak ada. Tadi saya sudah minta maaf ya. Mari kita saling bermaafan sehingga akan terhapus segala hilaf dan dosa di antara kita. Mudah-mudahan kita udah nggak punya dosa lagi. Sekalipun Ibu belum pernah bertemu dengan saya. Oh ya, yang lansia mungkin kemarin ketemu saya di Tegal ya Bu ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Jadi hari ini kita mengawali lembaran baru, kita bersilaturahim antar kita. Kenapa?
itu halal bihalal sudah menjadi tradisi, kata Pak dari PDM tadi ya, tradisi yang baik barangkali untuk mengimbangi tradisi-tradisi yang sekarang merebak ya. Kalau kita berkumpul untuk ngaji ya, ngaji kan ya Bu ya, mengkaji Al-Quran. Apa yang kami sampaikan pada panjenengan adalah ayat Al-Quran ya, bukan mengaji. Yang namanya mengaji itu juga bukan hanya kita membacanya saja, tapi tadi kami menyampaikan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya, terutama yang tadi ayatnya Aisyah kali ya. Ayatnya Aisyah, kenapa Bisratun? Iya, surat apa Bu? Surat apa tadi yang saya baca dalam iftitah saya? Surat apa? Man amila sholihan. Surat apa? An-Nahl ayat berapa? 97. Mohon maaf itu ayatnya Aisyah Bapak ya. Persamaan gender apa ya? Man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, apa itu laki-laki, apa itu perempuan sama ya Bu ya, asal sedangkan dia beriman kepada Allah, asal kita beriman kepada Allah, Allah mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita. Falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan apa yang kita kerjakan, malah lebih baik yang akan Allah berikan kepada kita daripada apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semuanya wanita-wanita solehah dan bapak yang soleh-soleh ya, senantiasa melaksanakan amal soleh itu, sehingga kita akan memberikan kehidupan, akan mendapatkan kehidupan dari Allah, kehidupan yang lebih baik. Makanya sekalipun saya berkiprah di Aisyah sudah bertahun-tahun, mohon maaf 3 periode jadi ketua Aisyah, padahal nggak boleh itu. Katanya kan cuma 2 periode ya Pak ya. Tapi waktu itu yang suruh yang namanya Aisyah itu nggak ada orang rebutan jadi pimpinan ya Pak ya. Ya. Saya sampai nangis benar waktu itu yang memandu Bu Musfiratun. Wah Bapak Bu Musfiratun, tapi saya sudah habis masanya, tolong jangan saya. Yang kebetulan mau menggantikannya belum siap. Padahal beliau yang akan menggantikan, kemudian yang keduanya belum siap benar. Di tengah-tengah belum selesai malah baru mau memulai periode yang sebetulnya itu periode yang ketiga saya. Mereka yang saya tawari meninggal Bu. Ketika rapat ada itu, jadi sampai akhir hayat Pak meninggal di tempat rapat. Nggak apa-apa itu. Itulah Aisyah. Jadi perjuangannya itu sampai akhir hayat masih di tempat rapat. Yang tadinya mau ikut saya gantikan. Jadi itu saya 3 periode waktu itu. Sampai sekarang, wah, udah berapa tahun aja, tapi alhamdulillah kami betah. Karena memang untuk beramal soleh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketemunya kelak di akhirat ya Bapak ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua PDM ya, ketemu amal solehnya kan ketika di akhirat ya. Kalau sekarang kayaknya nggak kerasa-kerasa gitu ya, tapi mudah-mudahan kita juga sudah ikut merasakannya. Kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada sebelum kita beramal soleh. Amal soleh itu apa saja, termasuk ibu ngaji di sini. Makanya kalau ada orang bilang ngaji, wong wadon ngaji bae kok apa dongen. Aduh, bahasa Tegale metu ya. Untuk apa ibu-ibu ikut pengajian? Apa sudah sampai kapan? Ya sampai ila akhiril hayat. Ya. Sampai kapan Bu ibu pengajian?
sampai ajal menemui kita, Bu ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Maka lansia di tempat saya itu namanya lansia husnul khotimah, Pak. Karena memang kita arahkan agar ibu-ibu itu ya jangan hanya menghitung-hitung dunia aja lah, tapi kita menuju kepada husnul khotimah. Mudah-mudahan ya. Kalau di sini bagus lagi namanya. Kalau saya sudah akhir husnul khotimah, akhir hayat, mudah-mudahan baik. Kalau di sini malah pegang kunci surga, iya kan? Lansianya namanya apa? Miftahul Jannah, bebas lagi. Udah pegang kuncinya. Nah, kita berusaha untuk menjadi husnul khotimah, mudah-mudahan masuk surga. Yang di Pekalongan pegang kuncinya supaya masuk surga juga karena sudah pegang kuncinya. Makanya waktu ke sana saya suguhi kata-kata itu yang biasa. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Ya. Tapi juga memang Miftahul Jannah, kuncinya surga apa sih? Ya Allah, ketika akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan dakhalal jannah. Sekalipun mengucapkan la ilaha illallah itu enggak mudah. Ya kalau kayak gini tak gampang. Panjenengan malah untuk nadoman, ya, untuk puji-pujian. Miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seriatun ini di Aisyah sama, nggak apa-apa ya. Yang penting memang Miftahul Jannah kan bacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini baru pendahuluan. Salat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berlimpah ruah kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan kepada kita semua yang selalu mengikuti jejak dan petunjuk beliau. Sehingga akhir hidup kita mudah-mudahan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai wanita, tadi temanya kata Bu Syarumainun, itu temanya perempuan berkemajuan, mencerahkan peradaban bangsa. Apa benar perempuan berkemajuan bisa mencerahkan peradaban bangsa? Insya Allah, Bu. Ya. Perempuan berkemajuan itu perempuan yang seperti apa? Berkemajuan beda dengan kemajon, Bu. Ada kan perempuan sing kemajon? Ya Pak ya, kemajuan itu apa? Kemajuan dengan kemajuan beda. Angger kemajuan ke maju tapi terus belandrang kayak naik kemajuan, maju terus ya. Tapi kalau berkemajuan enggak, ada cirinya. Ciri perempuan berkemajuan, karakteristik perempuan yang berkemajuan adalah yang pertama, kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah itu perempuan yang berkemajuan harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beriman dan bertakwa, kita ketika melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, juga kita menginginkan untuk menjadi manusia yang bertakwa. Dan kenapa kita melaksanakan puasa? Juga karena kita beriman kepada Allah. Surat apa Bu? Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah.
berpuasa. Semua, tidak hanya perempuan saja, tapi juga laki-laki dan perempuan. Dan kita yang perempuan juga berpuasa. Tapi ada Bu yang tidak berpuasa, kecuali kalau udzur syar'i. Ya. Nah, kalau yang enggak udzur ya kemarin puasa semua kan ya Bu. Mungkin hari ini juga masih ada yang puasa. Ibu-ibu itu biasanya lebih sergap. Ustadzul hari ini gak puasa. Iya, saya menghormati panjenengan karena sudah nyuguh kami. Ya ini ada sudah disuguhi. Jadi aduh, lereng dingin. Gak apa-apa ya Pak Ketua BDM ya. Tidak harus berturut-turut kan. Tapi insya Allah Ibu akan puasa 6 hari di bulan Syawal juga ya. Iya. Jadi kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa ketika bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah melaksanakan puasa. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang takwa. Takwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah kita menyembah, bukan kepada yang lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua PDM. Makanya Pak Ketua PDM itu sebetulnya sudah komplit. Malah kalau Pak Ketua PDM itu humoris, bisa dagil, saya nggak bisa. Ya, saya orangnya kayak gini Pak, nggak bisa lucu-lucu kayak Pak PDM. Ya Allah, jadi menyentuh hati ya. Dengan banyolannya beliau malah jadi materi yang diberikan sampai gitu. Nah, jadi itulah perempuan yang berkemajuan adalah perempuan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang berkemajuan adalah perempuan yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita perempuan Aisyah yang ada di sini, yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan semua perempuan-perempuannya itu betul-betul taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk panjenengan hari ini ngaji juga itu termasuk beribadah kepada Allah. Makanya jangan ditanya kapan kita henti mengaji. Jangan ditanya ya. Kita tidak akan berhenti mengaji sampai kita masuk ke liang lahat. Ya, itu karena ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Ngaji itu kan cari ilmu ya. Cari ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kalau ditanya, kapan sih ibu-ibu berhenti mengajinya kapan? Itu apa anaknya nggak diurus? Dengan adanya kita ngaji, kita bisa ngurus anak-anak kita. Ya, sebab bagaimanapun yang namanya istri itu untuk bisa memajukan peradaban bangsa, istri itu punya beberapa peran, ya Bu ya. Termasuk ibu-ibu semuanya istri. Saya ambil dari istrinya saja udah. Kalau perempuan terlalu banyak, perempuan itu ada yang perempuan yang baru lahir, ya, ada yang remaja, ada yang sudah jadi ibu, ada yang jadi istri. Kalau istri itu ya, menurut kami, barangkali ini bisa diingat-ingat oleh ibu-ibu semuanya ya. Makanya kita jangan ditanya kenapa kita harus ngaji, ibu-ibu, para istri-istri daripada bapak-bapak ini kenapa ngaji. Istri yang pertama, ikhlas. Ya Bu ya, ikhlas. Insya Allah, marilah kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena tadi harus taat beribadah. Ya, perempuan yang berkemajuan itu harus taat beribadah. Ya, ikhlas. Kita melaksanakan ibadah hanya semata-mata karena perintah Allah, mengharapkan ridho Allah. Ikhlas. Istri. S-nya Pak, sabar. Para istri itu sabar loh Pak. Menurut bapak-bapak bener nggak kalau istri itu sabar? Nanti bapak-bapak kalau di tempat saya enggak malah cerewet. Jangan dikemukakan cerewetnya dulu, tapi sabarnya. Menunggu bapak lagi keluar umpamanya ya. Bapak yang cari nafkah, ibu yang nunggu misalkan ya sabar benar sampai bapak hadir di rumah, sudah masak, sudah apa, ya Allah Pak, sudah dimasakkan di rumah tapi bapak nggak pulang-pulang. Terus gimana? Ibu udah makan belum? Ya belum, nunggu bapak.
Lah bapaknya, saya tadi ketemu teman, kemudian diajak makan di warung sana. Ya tapi tetap istri. Oh iya Pak, begitu Pak. Ya alhamdulillah. Jadi malah ini yang sebetulnya mau untuk makan bapak nanti bisa untuk anak-anak. Itu sabarnya ibu-ibu. Malah gimana sih bapak udah ditungguin dari tadi, malah bapaknya udah makan di luar sama temennya. Kalau istri nggak kayak gitu Pak, bener istri yang salihah ya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu, tetap sabar ya. Apapun yang dihadapi oleh istri, memang kita sudah ditakdirkan qadarullah kami jadi istri yang memang kami yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sabar. Kemudian T-nya apa? Tawakal. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Tapi tawakal itu biasanya pasrah kepada Allah setelah berusaha ya Bu ya. Iya, bukan pasrah bongkokan apa jari Gusti Allah ya, enggak, kita berusaha dulu ya. Istri ya. E-nya apa? Kalau ini ikhlas, sabar, tawakal. Kalau T-nya itu tawakal, E-nya apa? E-nya itu isteri, bukan R. Isteri, ada E-nya itu kalau saya ngambil sendiri istilahnya. E-nya itu edukatif. Aduh, Bu Sriatun, istilahnya edukatif itu istri itu bisa dididik dan bisa menjadi pendidik. Nah, dididik siapa? Ya dididik oleh suaminya, dididik oleh sekitarnya ya Bu ya. Tapi juga istri itu juga sebagai pendidik loh. Karena istri yang sudah bisa mendidik bapaknya juga, bisa mendidik anak-anaknya juga. Makanya ada istri E-nya, edukatif. Ya, agak apa namanya? Istilah pendidik sih ya, pendidik edukatif. Bisa dididik dan bisa dididik. Jadi jangan mentang-mentang istri dia sudah jadi guru. Saya kan biasa jadi guru. Masa saya harus jadi diguruin? Ya nggak apa-apa lah Bu. Itulah yang namanya manusia. Kadang kita butuh ilmu dari mereka. Kita butuh nasihat juga dari yang lain. Ya, demikian juga di dalam keluarga. Butuh nasihat dari suami, butuh bimbingan suami. Jangan mentang-mentang istrinya itu guru terus kalau diingatkan suami, Bapak ngerti nggak sih saya ini guru? Nggak usah diingatkan kayak gitu, saya udah ngerti. Nggak boleh. Sebab surganya istri ada pada suami. Makanya itu edukatif, bisa dididik dan bisa menjadi mendidik anak-anaknya juga, mendidik suaminya juga. Kalau suami lagi malas-malas ya kita ingatkan gitu. Bukan berarti mendidiknya kayak mendidik di sekolahan ya, enggak lah ya. Kemudian R-nya Pak, reaktif. Tadi kan sudah pakai istilah modern ya. Jadi reaktif itu tanggap Bu. Kalau jadi istri harus tanggap pada suami. Tanggapnya apa? Kalau suami lagi pas kesun, ya Allah Pak, kok lagi kesun kena apa? Ya dibijitin lah Bu, ya. Atau dia apa kena apa? Jangan Bapak pulang-pulang temen lumrah kayak gitu. Nggak boleh. Kita harus tanggapnya. Oh, Bapak lagi ada apa ya? Ya, katanya harus bisa mendinginkan ketika Bapak lagi panas dan bisa memanaskan ketika Bapak lagi kedinginan. Kedinginan apa lagi malas, kita beri semangat. Bapak lagi, wah kayaknya lagi ada masalah apa gitu di luar ya misalnya. Kemudian kita bisa mendinginkan, apa sih Pak? Coba barangkali saya bisa bantu. Kan kayak gitu, itu namanya istri salehah, istri yang berkemajuan juga ya. Harus kayak gitu, harus tanggap, reaktif. Istri R ya. Ini apa Bu? Inisiatif. Ibu-ibu yang kami hormati, ibu-ibu solehah, mohon maaf ini pada ibu-ibu lansia ya. Tapi pernah jadi istri juga kan? Ini apa? Inisiatif. Yang namanya perempuan juga harus punya inisiatif. Jangan pasif, nunggu perintah bapak saja. Jangan. Kita juga kadang-kadang punya pendapat. Oh sebaiknya apa kayak gini ya, misalnya latar rumah gini. Yalah terserah bapak aja lah. Jangan terserah Bu. Tapi ibu punya pendapat, sebaiknya apa nggak kayak gini Pak? Kayak gitulah, itu namanya istri yang punya inisiatif. Istri itu aja udah ya. Untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagai istri yang bisa
menemani suami-suami kita. Mudah-mudahan kita punya peran seperti apa yang tertera dalam istilah istri itu sendiri, ya. Itu termasuk perempuan yang berkemajuan. Cirinya lagi apa? Perempuan yang berkemajuan adalah perempuan yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan perempuan, wanita-wanita soleh yang ada di hadapan kita semuanya ini, mudah-mudahan juga merupakan wanita solehah yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah itu, Bu, tidak hanya untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah memang iya orangnya berakhlak baik, ya. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi pertama kali diutus oleh Allah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, mudah-mudahan kita wanita yang berkemajuan kalau memiliki akhlakul karimah bisa juga dicontoh oleh anak cucu kita. Karena kami sudah lansia ya cucu-cucunya, biar monggo itu ada pada perempuan-perempuan itu sendiri. Makanya tadi disampaikan di pada baitnya Aisyah, di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Insya Allah kalau perempuan-perempuan yang berakhlakul karimah, sudah iman, takwa, selalu beribadah kepada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, berakhlakul karimah, insya Allah bisa mengemban amanat itu, ya. Jadi kita akan membawa teman-teman kita menuju surganya Allah, ya. Yang namanya surga di telapak kaki ibu itu bukan berarti surga tadi, bukan surganya gandul-gandul di telapak kakinya ibu, enggak. Tapi maksudnya langkah daripada ibu-ibu semuanya yang bisa membawa baik anak-anak cucu kita maupun keluarga kita menuju surga Jannatun Naim. Jadi langkahnya ibu-ibu, ya, langkahnya daripada perempuan-perempuan yang berkemajuan itu yang akan membawa anak kita menuju surga Jannatun. Di telapak kakimu terbentang surga, maksudnya langkah daripada perempuan-perempuan itu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nisa'u imadul bilad, perempuan itu adalah tiang negara. In soluhat soluhatil bilad wa in fasadat fasadatil bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Jika wanita itu baik, insya Allah negaranya baik. Tapi jika wanitanya itu tidak baik, bobrok, ya Allah, hancur leburlah negaranya. Maka mudah-mudahan masih ada ibu-ibu solihah yang ada di negara ini, sehingga negara kita tidak akan hancur, ya Bu, ya. Memang sementara ini kita prihatin banget. Kenapa generasi muda kita, memang generasi muda kita banyak kemajuannya, tapi kalau misalnya di lingkungan kita ada anak pelajar yang kemudian mengadakan tawuran, saya angres Bu, tetangga saya tawuran sampai hilang nyawanya Bu. Ada di Tegal, kebetulan tetangga saya, dia itu masih pelajar. Saya bener nangis Bu, nangisnya, kenapa yang dirusak kok anak-anak kita. Sebab saya tidak percaya kalau hal itu hanya dilakukan oleh anak-anak seperti itu. Barangkali ada bisikan-bisikan lain dari orang luar yang membisikkan pada anak-anak pelajar itu. Makanya kita sebagai ibu hendaklah bisa membawa surga anak-anak kita menuju ke surga. Jadi dari langkah ibulah yang bisa memberikan contoh teladan yang baik, ngopeni anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kemudian keluar tawuran bersama teman yang lain. Apalagi kalau tawurannya itu kemarin di Tegal itu kok ya pakai sarung. Saya angges, ironi sekali loh Pak. Bapak-bapak harus bisa, ya Allah, kenapa kok sarung yang dijadikan
diberikan alat. Biasanya sarung yang pakai siapa, Pak? Yang pakai siapa, Pak? Untuk apa, Pak? Biasanya Bapak pakai sarung untuk ke masjid kan? Dan itu terjadinya pada malam pada malam Ramadan. Berarti kan seakan-akan kesannya anak-anak yang habis tarawih, ya Allah, masa sih? Berarti kan kayak ada apalah. Itu mungkin juga pengaruh-pengaruh buruk dari masyarakatnya ya, atau gimana sekitarnya, atau ada bisikan-bisikan orang lain yang bisa merusak anak-anak kita. Makanya kita bentengi supaya tidak terjadi kayak gitu lagi. Kita bentengi oleh para ibu yang akan menjadi pendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Ibu-ibu yang kami hormati, maka perempuan berkemajuan akan mencerahkan peradaban bangsa, insya Allah. Kalau kita menjadi perempuan yang maju sesuai dengan ciri-ciri khas perempuan solihah yang berkemajuan itu, selain berakhlakul karimah, juga perempuan yang berkemajuan adalah perempuan yang mau beramal soleh. Makanya mari kita berusaha menjadi perempuan-perempuan yang selalu beramal soleh, berbuat baik dimanapun, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebab yang sering, yang telaten, yang sabar tadi adalah hanya seorang perempuan, hanya seorang istri tadi ya, yang kemudian akan menjadi anak, memberikan anak kepada keluarganya, menurunkan anak yang tidak bisa yang tidak bisa dilakukan oleh para bapak, hanya para ibu yang bisa melakukan itu. Makanya istilah ibu juga ada istilahnya, ibu ikhlas berkorban untukmu. Kami ikhlas loh Pak, berkorban untuk bapak maupun anak-anak. Berkorban apa saja, termasuk berkorban kami malam-malam dikala semua manusia tidur, anak kita yang masih kecil bangun, kita juga mau menyusui anak kita. Anak kita minta dibuatkan makanan, kami juga bangun untuk menyajikan makanan itu. Itulah ibu ikhlas berkorban untukmu. Untukmu siapa? Bapak dan anak-anak ya. Mudah-mudahan itulah perempuan yang berkemajuan, yang selalu ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas keluarga maupun tugas masyarakat, apalagi dalam tugas organisasi. Makanya betul ya, apabila kita mau beramal soleh, Allah akan memberikan kehidupan kepada kita yang lebih baik. Dengan adanya usaha kita, pengorbanan kita, kemudian membuahkan anak cucu kita menjadi anak yang soleh solihah. Ya Allah, ibu nyawang saja sudah senang banget, bahagia banget ya Bu ya, kalau melihat anak cucu kita soleh solihah, apalagi suaminya sayang kepadanya. Ya jelas sayang lah, wong putu-putu nih soleh soleh, anak-anaknya juga ya. Itu karena apa? Yang kita korbankan untuk mereka, makanya mereka juga berkorban untuk kita, memberikan kasih sayang kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ya. Jika kamu berbuat baik, maka berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kita berkorban untuk anak dan keluarga, berarti anak dan keluarga juga akan bisa mengorbankan, mempersembahkan kebahagiaan untuk kita, para ibu yang berkemajuan. Nah itu kami lah. Kemudian tadi ini udah ya, itu tentang surat An-Nahl ayat 97. Kalau tadi wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum, makanya di hari yang berbahagia ini, di bulan Syawal ini, kalau dulu ketika bulan puasa kita melaksanakan ibadah sepuas-puasnya, di bulan Syawal ini kita harus lebih meningkatkan amal ibadah kita. Apa yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan,
kita monggo kita amalkan di bulan Syawal dan seterusnya. Semoga kita tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kita lanjutkan dengan halal bihalal, saling maaf-maafkan. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya, kalau kita ingin suci diri kita, mudah-mudahan kita tidak ada dosa di antara kita. Karena kalau kita punya dosa kepada Allah, kita tinggal istighfar ya. Ya Allah, mohon ampun padamu ya Allah. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Tapi kalau kita punya dosa sesama manusia, selama kita belum minta maaf dan dia belum memberi maaf, maka tidak mungkin Allah akan memaafkan kita. Maka di hari yang baik ini, di hari raya Idul Fitri, di bulan Syawal, bulan peningkatan untuk kita beribadah, marilah kita saling bermaaf-maafan dulu, saling melepaskan semua apa yang menjadi salah dan dosa di antara kita, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya Allah, bersegeralah kamu mohon ampunan Allah. Ya, mohon ampunan Rabbmu. Kita mau mohon ampunan kepada Allah, tapi kita juga harus minta maaf dulu pada sesamanya. Karena Allah akan mengampuni kita kalau kita sudah saling maaf-maafkan antara kita. Insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa kita di antara sesama manusia dan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Sebab yang kita inginkan adalah meraih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Untuk kita semuanya, orang yang beriman kepada Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka orang perempuan yang berkemajuan juga perempuan yang dermawan. Jangan gegem ya. Hai perempuan yang suka bersedekah ya, memberikan hartanya ya, sebagian hartanya bukan seluruhnya, dan hartanya untuk kepentingan apa namanya, kepentingan umum dan juga kepentingan diri kita, membersihkan diri kita, dan juga untuk kepentingan masyarakat, kemajuan agama kita. Ya, yunfiquna fis sarra'i wad dharra, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Karena yang namanya di Aisyah biasa, api Aisyah di sini apa Aisyah di Tegal. Kalau kita membangun ya hanya urunan dari ibu-ibu Aisyah gitu ya. Ya Allah, makanya dengan adanya kita diberi apa ya, iming-iming oleh Allah ya, akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Monggo kita berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk di samping amal soleh, amal nyata, kegiatan yang nyata, juga amalan solehah yang berupa sedekah, memberikan harta, sebagian hartanya untuk kepentingan agama kita, terutama di dalam organisasi kita. Yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidh, juga manusia yang selalu menahan amarahnya, bukan manusia yang tidak pernah marah. Ya manusia ya kadang-kadang anak dugal anak apa bu, anak tegale metu anak dugal anak apa, bukan berarti yang tidak pernah marah ya, yang tidak pernah jengkel, enggak, tapi yang kalau marah jangan diteruskan marahnya. Wal kadhiminal ghaidh, hati yang suci kita, hati yang bersih kita mengendalikan. Jangan kamu teruskan kemarahan kamu. Sebab kalau kamu teruskan kemarahan kamu, apa yang ada di sekitar kamu dibantingi semuanya. Nanti kalau sudah kamu reda, kenapa sekitar kita HP dibanting? Sing rugi siapa bu? Ya,
Dugal dewek sih dibanting HP. Gara-gara HP kiye dadine bojone nyong ora balik. Ya umpama, tapi enggak ya di sini kan enggak ada kayak gitu ya. Ya lah itu. Makanya ketika marah wal kadhiminal kendalikan amarahnya. Itulah wanita yang berkemajuan, antara lain juga itu wal afina 'anil nas. Bu, yang namanya manusia memang pernah dizalimi oleh orang lain ya Bu ya. Tadi zalim apa saja sudah disampaikan. Kadang kita disakiti oleh orang lain tapi kita tidak bisa membalasnya. Apa kita mau balas dendam? Tidak boleh ya. Ketika kita dizalimi oleh orang lain, hendaklah kita juga mau memaafkan apabila orang itu minta maaf ya Bu. Kalau nggak minta maaf, ya ibu dululah yang minta maaf. Kalau kita menyadari ya, enggak yang salah dia kok. Nah, sambil mengingatkan gitu ya. Wal afina 'anil nas. Sebab wa antafu aqrabu littaqwa. Orang yang memaafkan orang lain itu lebih dekat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wal afina 'anil nas ya. Tadi manusia itu pernah dizalimi tapi manusia itu juga pernah berbuat salah. Panjenengan pernah berbuat salah nggak Bu? Kalau pernah berbuat salah, mintalah maaf. Jadi kita saling maaf, memaafkan. Ibu-ibu yang berbahagia, aduh mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hal-hal yang kami sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya ya. Intinya marilah kita saling memaafkan di hari yang baik ini, di apa namanya acara momentum acara halal bihalal ini. Mudah-mudahan tidak ada salah di antara kita lagi. Makanya ada pepatah yang ada pepatah pantun juga ya, pantun juga sedikit pantun untuk ibu-ibu. Ketika kemarin kita berpuasa itu melaksanakan ibadah tentang banget. Nah, mudah-mudahan ibadah kita diteruskan di bulan Syawal ini dan seterusnya. Kalau waktu kita puasa biasanya talil Quran ya Bu ya, selalu membaca Al-Quran ya. Terus bulan Syawal juga jangan mandek Bu. Makanya saya lansia itu program utamanya adalah tadarus Al-Quran. Malah kalau di tempat kami ada tadarus Al-Quran yang setiap 5 hari khatam Bu. Nah, loh sih nanti baca sendiri-sendiri. Ya, baca sendiri di rumah. Nanti membetulkannya kalau kita kumpul. Nah, Ibu dibetulkannya di situ ada tahsin, ada apa. Jadi tiap 5 hari khatam. Ibu-ibu hari ini khatmil Quran yuk, kita doa khatmil Quran bareng-bareng. Itu lewat WA biasanya kayak gitu. Sekarang sudah ke 167. Insya Allah, mudah-mudahan nanti di sini tuh lebih gencar lagi barangkali ya, karena ibu-ibu lansianya lebih semangat kali ya Bu ya. Di sana itu kalau kemarin Mbak puasa pray ya itu kami beri PR pakai tadarus Al-Quran di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita bertadarus Al-Quran di bulan puasa, kita teruskan juga talil Quran di bulan Syawal dan seterusnya ya. Jadi buah pepaya manis rasanya, buah durian lezat rasanya, kata ibu-ibu yang biasa makan buah durian. Nah, ketika puasa kita ibadah sepuas-puasnya, kayaknya kok nikmat banget ya ketika puasa kita beribadah. Nah, kemudian di bulan Syawal ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Ya. Kemudian pantun yang ketiga apa ya? Makan ketupat pakai sayur bersantan. Wah, udah tua Bu, maka sayurnya bersantan. Iya. Mbok pilih wonten kata-kata ingkang lepat, kula nyuwun gunging pangapunten dumateng panjenengan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.